Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk pikuk dunia yang melelahkan, ada sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang tidak lahir dari matahari, tidak bersumber dari bintang, dan tidak mengandalkan lampu apapun, tetapi menyinari hati yang paling gelap sekalipun. Malam ini, kita akan memasuki perjalanan batin yang jarang disentuh. Perjalanan untuk memahami mengapa Al-Quran disebut nur, cahaya yang mampu menuntun seseorang kembali kepada dirinya, kepada hidupnya, dan kepada Tuhannya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kamu menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini, agar perjalanan ruhani seperti ini dapat terus hadir untuk menemanimu. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu, tetapi pengalaman batin yang bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Tarik napas perlahan, kosongkan pikiran sejenak, dan izinkan dirimu memasuki ruang hening yang penuh hikmah. Inilah kisah tentang cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang telah menuntun banyak jiwa kembali menemukan arah pulangnya. Bab 1. Cahaya yang menyentuh ruang terdalam manusia. Di balik hiruk-pikuk hidup yang melelahkan, ada cahaya yang tidak berasal dari lampu, bukan dari matahari, bukan pula dari nyala api. Cahaya itu datang dari langit, turun perlahan kepada hati yang siap menerimanya. Jika manusia berhenti sejenak dari keramaian batinnya, ia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang lembut, halus, namun memiliki kekuatan yang tidak dapat diukur. Cahaya itu adalah Al-Quran, nur yang hadir bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran terdalam yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Ketika manusia berjalan dalam ketidakpastian, Al-Quran tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan keheningan yang menenangkan. Ia menerangi bukan hanya apa yang di hadapan mata, tetapi apa yang tersembunyi di balik perasaan, pikiran, dan keraguan. Cahaya ini tidak memaksa seseorang berubah, ia hanya menyentuh batin dengan lembut, mengajak jiwa berdialog dengan dirinya sendiri. Pada sentuhan itu, manusia mulai melihat bahwa kehidupan bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi perjalanan menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Rabb-Nya. Cahaya Al-Quran disebut nur karena ia mampu mengungkapkan ruang-ruang yang sebelumnya gelap dalam diri manusia. Banyak orang hidup tanpa menyadari betapa luasnya wilayah batin mereka. Ada ketakutan yang disimpan, luka yang dipendam, keinginan yang belum terjawab, dan pertanyaan yang terus menggantung. Ketika cahaya ini masuk, satu persatu lorong itu menjadi terang. Tidak semuanya indah, namun semuanya jujur. Dan justru dalam kejujuran itulah proses penyembuhan dimulai. Al-Quran tidak menutupi luka, ia memperlihatkannya agar manusia tahu jalan untuk kembali pulih. Ada kalanya seseorang membaca ayat yang sama berkali-kali, tetapi maknanya terasa berbeda setiap kali. Cahaya Al-Quran memang bukan cahaya biasa. Ia tidak statis. Ia tumbuh bersama kedewasaan jiwa, bergerak mengikuti kesiapan hati. Semakin manusia membuka dirinya, semakin dalam cahaya itu bekerja. Ia membimbing bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui rasa tenang, rasa yakin, rasa kembali pada pegangan kokoh yang tidak pernah mengecewakan. Inilah sebabnya cahaya ini tidak pernah habis, tidak pernah padam, dan tidak pernah berhenti memberi makna. Dan ketika seseorang akhirnya disentuh sepenuhnya oleh cahaya itu, ia menyadari bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca. Ia adalah jalan pulang, cahaya yang membuat langkah menjadi lebih mantap, hati menjadi lebih hidup, dan hidup menjadi lebih jernih. Cahaya yang tidak sekadar menerangi perjalanan, tetapi membentuk pribadi, memperkuat jiwa, dan mengingatkan manusia bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Inilah nur, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh hati yang terjaga. Bab 2. Ketika cahaya ilahi memancar melalui ayat-ayatnya. Al-Quran disebut nur karena ia membawa jejak dari sumber cahaya itu sendiri. Allah yang menerangi langit dan bumi tanpa bergantung pada apapun. Cahaya ilahi bukan sekadar sinar. Ia adalah kebenaran yang tidak bisa ditinggalkan, hikmah yang tidak bisa dibantah, dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah,
Itu bukan hanya turunnya kalimat, tetapi turunnya cahaya yang menyentuh seluruh dimensi keberadaan manusia. Setiap ayat membawa pancaran lembut yang menenangkan namun sekaligus menggugah, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun jiwa untuk kembali mengenal Tuhannya. Cahaya ini bekerja seperti air yang meresap ke tanah gersang. Ia masuk perlahan, tidak menciptakan kehebohan, tetapi menciptakan kehidupan. Dalam diri manusia, cahaya itu meresap melalui ketenangan yang datang tiba-tiba ketika ayat dibacakan, melalui rasa haru yang muncul tanpa alasan ketika merenungi maknanya, serta melalui kelapangan hati yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Cahaya ilahi tidak memilih siapa yang layak. Ia menyentuh siapa saja yang membuka ruang kecil dalam hatinya, bahkan jika ruang itu penuh luka dan kegelisahan. Itulah keajaiban nur yang lembut namun penuh kuasa. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah potongan kecil dari cahaya besar yang memancar dari Allah. Itulah sebabnya ayat-ayat itu tidak hanya berbicara pada pikiran, tetapi pada ruhani manusia yang paling halus. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan bingung, hatinya diberi arah. Ketika ia membacanya dalam keadaan hancur, jiwanya dipeluk oleh ketenangan. Dan ketika ia membacanya dalam keadaan takut, cahaya itu memancar sebagai keberanian yang tumbuh dari keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Cahaya ilahi tidak bersuara lantang. Ia berbisik lembut, namun bisikan itulah yang mampu mengubah hidup. Cahaya yang datang dari Al-Quran juga berfungsi sebagai cermin bagi manusia. Ia tidak hanya menjelaskan siapa Tuhan itu, tetapi juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ada momen ketika seseorang merasa bahwa ayat yang ia baca seolah sedang memanggil namanya. Seolah berbicara langsung tentang kekurangan, keinginan, atau kerinduannya. Disitulah cahaya bekerja, membuat manusia melihat dirinya tanpa topeng. Dan hanya cahaya dari Allah yang bisa membuat seseorang melihat kebenaran tanpa membuatnya hancur, tetapi justru membuatnya tumbuh. Akhirnya, ketika cahaya ilahi benar-benar dirasakan, seseorang memahami bahwa Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tetapi sebagai hubungan. Hubungan antara manusia dan Rabb-nya, antara pertanyaan dan jawaban, antara kegelapan dan penerangan. Cahaya ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Ia mengutus cahaya supaya manusia tidak berjalan sendiri dalam lorong-lorong tak pasti. Dan selama cahaya ini ada, dan ia akan selalu ada, manusia akan selalu menemukan jalan pulang menujunya. Bab 3. Cahaya yang membangunkan kesadaran terdalam. Ada cahaya dalam Al-Quran yang bekerja bukan pada mata, tetapi pada kesadaran manusia. Ia membangunkan bagian diri yang selama ini tertidur oleh rutinitas, ambisi, dan kekhawatiran dunia. Banyak manusia berjalan tanpa pernah berhenti untuk bertanya, mengapa aku diciptakan? Apa tujuan dari semua ini? Namun ketika Al-Quran mulai dibaca dengan hati yang tenang, cahaya itu memasuki ruang batin yang paling sunyi, menyalakan percikan kecil yang perlahan membesar menjadi kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat seseorang mulai melihat kehidupannya bukan sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna dan arahan ilahi. Cahaya ini tidak mengubah seseorang secara tiba-tiba. Ia bekerja perlahan, seperti fajar yang mengusir gelap sedikit demi sedikit. Ketika seseorang mendengar atau membaca ayat tertentu, tiba-tiba ada sesuatu yang tergerak di dalam dirinya. Sebuah rasa yang tidak dapat dijelaskan, namun sulit diabaikan. Ia mungkin tidak langsung memahami secara intelektual, namun hatinya merespons. Inilah tanda bahwa cahaya itu telah membangunkan kesadaran awal, memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hidup hari ini dan mati esok hari. Saat kesadaran mulai terbangun, Al-Quran menuntun manusia untuk melihat dirinya dengan jujur. Bukan jujur pada dunia, tetapi jujur kepada dirinya sendiri. Ayat-ayat yang berbicara tentang jiwa, tentang batas manusia, tentang kebesaran Allah, membuat seseorang menyadari bahwa ia bukan pusat semesta. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segalanya, dan kesadaran ini menghadirkan rasa rendah hati yang lembut. Kesadaran yang dibangkitkan oleh cahaya tidak membuat seseorang merasa kecil, tetapi membuatnya merasa dilihat, dipahami, dan ditemani oleh Rabb-Nya.
Kesadaran yang terbangun oleh cahaya Al-Quran juga mengubah cara manusia memandang masalah. Apa yang dulu terasa seperti beban berat, kini terlihat sebagai bagian dari pendidikan ruhani. Apa yang dulu dianggap kebetulan, kini dipahami sebagai tanda. Apa yang dulu membuat hancur, kini menjadi jalan pulang. Cahaya ini menggeser perspektif manusia dari melihat kehidupan dengan mata duniawi menjadi melihat kehidupan dengan mata hati. Disinilah seseorang mulai menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada keadaan batin yang diterangi oleh wahyu. Dan ketika kesadaran sudah menyatu dengan cahaya itu, manusia mulai berjalan dengan langkah yang lebih terarah. Ia tidak lagi mencari pembenaran dari dunia, tetapi petunjuk dari Allah. Ia tidak lagi tergesa-gesa, karena ia tahu setiap detik memiliki rahasia. Ia tidak lagi merasa sepi, karena ia sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Cahaya yang membangunkan kesadaran ini adalah anugerah yang membuat manusia kembali mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan mengenal jalan yang seharusnya ia tempuh. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan sekadar dibaca, ia membangunkan, ia menghidupkan, ia menyadarkan. Bab 4. Cahaya yang menghaluskan luka batin dan mengusir kegelapan. Di dalam diri setiap manusia, ada ruang-ruang batin yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Ruang yang berisi luka lama, ketakutan yang tidak diucapkan, penyesalan yang menumpuk, dan kegelisahan yang datang tanpa sebab. Di tempat yang paling sunyi itu, kadang manusia merasa tidak ada yang mampu menyentuhnya. Namun Al-Quran datang sebagai cahaya yang tidak mengetuk pintu. Ia langsung menerangi ruang-ruang terdalam itu dengan kelembutan yang tidak membuat takut. Ketika ayat-ayatnya dibacakan, ada cahaya yang masuk pelan, seolah berkata, "Tidak ada luka yang terlalu gelap bagiku, dan tidak ada batin yang terlalu rusak untuk disembuhkan." Kegelapan batin bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa manusia sedang mencari sesuatu yang lebih dari apa yang tampak. Kegelapan itu muncul saat dunia tidak mampu memberi jawaban, saat hati kehilangan arah, dan saat logika berhenti bekerja. Di saat seperti itu, cahaya Al-Quran hadir bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai penerang yang memberi kejelasan. Ia tidak menghapus masalah, tetapi membuat manusia mampu melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Cahaya ini memperlihatkan bahwa tidak ada kegelapan yang permanen selama manusia masih mau membuka diri kepada petunjuknya. Al-Quran menyembuhkan luka batin bukan dengan menghilangkan rasa sakitnya, tetapi dengan memberikan makna pada rasa itu. Seseorang yang membaca ayat-ayat tentang kesabaran, tentang ujian, tentang kedekatan Allah dengan hamba yang berduka, akan merasa bahwa air matanya bukan sia-sia. Ia merasa dilihat, ia merasa dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya ini tidak menghakimi, tidak memaksa, dan tidak pernah membuat manusia merasa sendirian. Justru sebaliknya, ia mengubah rasa sakit menjadi pintu kedekatan dan menjadikan luka sebagai alasan untuk pulang kepada Allah. Ada kalanya seseorang tidak mampu menceritakan isi hatinya kepada siapapun di dunia ini. Namun ketika ia membuka mushaf, membaca walau hanya sedikit, ada perasaan seolah Allah sendiri mendengarkan batinnya. Inilah kekuatan cahaya Al-Quran. Ia masuk ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia, menyentuh bagian yang tidak berani disentuh oleh siapapun. Setiap ayat bekerja seperti obat yang lembut. Tidak terasa pada awalnya, tetapi lama-kelamaan menghadirkan ketenangan yang meresap, bukan sekadar meredakan. Cahaya ini menghapus kecemasan perlahan, menghaluskan kemarahan, dan menenangkan jiwa yang semula bergejolak. Dan ketika seseorang mulai merasakan bahwa kegelapannya perlahan memudar, ia memahami bahwa Al-Quran tidak hanya memberi cahaya, tetapi mengajarkan bagaimana membawa cahaya itu dalam kehidupannya. Ia menjadi lebih peka pada bisikan kebaikan, lebih tenang menghadapi ujian, dan lebih dekat pada Rabb-Nya. Kegelapan yang dulu menakutkan berubah menjadi cermin yang memperlihatkan betapa kuatnya Allah menjaga hati hamba-Nya. Inilah cahaya yang mengusir gelap, namun tidak pernah kasar. Cahaya yang menerangi, namun tetap lembut. Cahaya yang membuat hati yang retak kembali utuh dengan cara yang tidak disadari. Inilah nur dari Al-Quran, cahaya yang menyembuhkan tanpa harus terlihat oleh mata. Bab 5. Cahaya yang menuntun tanpa memaksa,
menggerakkan tanpa menekan. Al-Quran disebut sebagai cahaya bukan hanya karena ia menerangi, tetapi karena cara ia menuntun manusia begitu lembut. Cahaya tidak pernah mendorong seseorang untuk berjalan, ia hanya menunjukkan jalan. Begitu pula Al-Quran, ia tidak memaksa manusia berubah, tidak mengancam agar seseorang menjadi baik, tetapi memberi arah yang begitu jelas sehingga hati yang mencari akan tersentuh dengan sendirinya. Ketika seseorang membaca ayat-ayatnya, ia merasakan seolah ada dorongan halus di dalam jiwa yang mengatakan, inilah jalanmu, inilah yang terbaik untukmu. Dorongan itu tidak mengejutkan, tidak menekan, hanya membimbing dengan cara yang membuat jiwa merasa aman. Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali tergesa, kalut, dan tersesat oleh pilihan-pilihan yang membingungkan. Di saat seperti itu, cahaya Al-Quran hadir sebagai penuntun yang tidak menggurui. Ia memperlihatkan langkah demi langkah, bukan seluruh peta. Seperti lentera yang menemani musafir di malam gelap, ia menerangi sejauh yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Karena dalam hikmah ilahi, manusia hanya perlu tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Cahaya ini mengajarkan bahwa petunjuk tidak harus spektakuler. Cukup datang tepat saat seseorang membutuhkannya, dan hidup pun perlahan menemukan arah. Ada keindahan tersendiri dalam cara Al-Quran menuntun. Ia tidak pernah menjatuhkan martabat manusia. Ketika menegur, tegurannya penuh kasih. Ketika mengingatkan, ingatannya penuh kelembutan. Ketika mengajak kepada kebaikan, ajakannya terasa seperti bisikan rahasia yang menguatkan. Bahkan ketika memperingatkan tentang bahaya maksiat atau kesombongan, ia tidak berbicara seperti hakim yang ingin menghukum. Ia berbicara seperti sahabat yang tidak ingin kita tersesat lebih jauh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kembali kepada Al-Quran bukan karena takut, tetapi karena merasa dicintai melampaui cara manusia mencintai. Cahaya Al-Quran menuntun manusia juga melalui ketenangan yang muncul setelah membaca atau mendengar ayat-ayatnya. Ada keputusan-keputusan penting yang menjadi jelas setelah hati diterangi oleh petunjuknya, meski sebelumnya membingungkan. Ada beban yang terasa lebih ringan ketika seseorang mengingat janji-janji Allah di dalam ayat. Ada arah yang muncul begitu saja ketika seseorang mengulang ayat yang sama berkali-kali. Cahaya ini tidak hanya menggerakkan pikiran, tetapi menggerakkan intuisi, bagian dari jiwa yang jarang diperhatikan, namun justru paling sering menyelamatkan manusia dari kesalahan besar. Pada akhirnya, ketika manusia mengikuti cahaya ini, ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Ada petunjuk yang mengalir dalam setiap ayat, ada kekuatan yang menyertai setiap langkah, dan ada kedamaian yang menggenggam setiap keputusan. Al-Quran menuntun tanpa membuat manusia merasa kecil. Justru ia mengangkat seseorang menjadi lebih manusiawi, lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Tuhannya. Inilah cahaya yang menuntun dengan cara paling indah, tanpa memaksa, tanpa menekan, namun mampu mengubah arah hidup siapapun yang bersedia membuka hatinya. Bab 6. Cahaya yang membuka tabir rahasia kehidupan. Ada saatnya manusia merasa hidup ini penuh misteri. Ada hal-hal yang tampak jelas namun tidak dapat dimengerti, dan ada pula kejadian-kejadian kecil yang ternyata membawa pesan besar. Dalam kebingungan itulah Al-Quran hadir sebagai cahaya yang membuka tabir. Ia tidak membuka seluruh rahasia kehidupan sekaligus, karena manusia tidak akan mampu menanggung semuanya. Tetapi ia mengungkapkannya setahap demi setahap, sesuai kesiapan hati. Setiap kali seseorang kembali kepada ayat-ayatnya, ia menemukan wawasan baru, seolah tirai yang menutupi makna kehidupan terangkat sedikit demi sedikit. Inilah keajaiban cahaya ilahi. Ia menyinari bukan hanya apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi dari pandangan manusia. Ketika seseorang mulai merenungi ayat-ayat tentang penciptaan langit, bumi, perjalanan waktu, dan takdir, ia akan merasakan bahwa hidup ini jauh lebih dalam daripada apa yang ia pikirkan. Cahaya Al-Quran mengingatkan bahwa dunia bukan panggung kosong, tetapi tempat di mana setiap kejadian terikat pada hikmah. Bahkan sesuatu yang tampak kecil, seperti rezeki yang datang tiba-tiba, pertemuan yang tidak direncanakan, atau rasa tenang yang muncul tanpa sebab, semua itu adalah bagian dari skenario ilahi. Dengan cahaya ini,
hidup terasa lebih berarti. Setiap peristiwa menjadi tanda, bukan sekadar kebetulan. Al-Quran mengajarkan bahwa rahasia terbesar kehidupan tidak terletak pada hal-hal yang tampak, tetapi pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Cahaya ini membuka pandangan bahwa rezeki bukan sekadar uang, keberhasilan bukan sekadar prestasi, dan kebahagiaan bukan sekadar tawa. Ada lapisan-lapisan makna di balik setiap nikmat, setiap cobaan dan setiap kerinduan. Ketika cahaya ini masuk, seseorang mulai memahami bahwa apapun yang terjadi bukan sekadar terjadi. Semuanya memiliki tujuan, meskipun tujuan itu belum terlihat hari ini. Cahaya inilah yang membuat hati kuat menghadapi apapun, karena ia tahu bahwa setiap detik ada dalam pengawasan Allah. Lebih dalam lagi, cahaya Al-Quran membantu manusia melihat dirinya sendiri secara jernih. Ia mengungkap tabir yang menutupi niat, ego, dan keinginan-keinginan yang terkadang tidak disadari. Melalui ayat-ayatnya, seseorang belajar mengenali motif-motif yang tersembunyi dalam tindakannya, sehingga ia tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi dengan kesadaran. Pengenalan diri ini adalah kunci makrifat. Tanpa cahaya, manusia hanya berjalan dalam kabut. Tetapi dengan cahaya, ia melihat bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam. Inilah rahasia yang tidak diajarkan oleh dunia, tetapi dibisikkan oleh wahyu. Akhirnya ketika tabir-tabir kehidupan mulai terbuka, manusia menyadari betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecilnya pengetahuan dirinya. Namun kesadaran ini bukan membuatnya takut, melainkan membuatnya tenang. Karena semakin banyak ia melihat rahasia kehidupan melalui cahaya Al-Quran, semakin ia merasa bahwa hidup ini aman di tangan Allah. Ia berjalan dengan lebih yakin, lebih lapang, dan lebih penuh harapan. Cahaya ini tidak membuat hidup tanpa ujian, tetapi membuat setiap ujian punya makna. Inilah nur yang tidak hanya menerangi perjalanan, tetapi membuka rahasia di balik setiap langkah. Bab 7. Cahaya yang meneguhkan hati di tengah guncangan. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika hati terasa rapuh. Ada waktu ketika manusia merasa berada di titik paling rendah, seakan semua yang ia genggam terlepas, semua rencana runtuh, dan semua pegangan hilang. Di saat seperti itu, Al-Quran hadir sebagai cahaya yang tidak mengangkat secara tiba-tiba, tetapi meneguhkan jiwa agar mampu berdiri kembali. Cahaya ini bekerja lembut, seperti tangan yang mengusap pundak seseorang yang sedang menangis dalam diam. Ayat-ayatnya memeluk hati yang patah dengan kalimat-kalimat yang membuat manusia sadar bahwa kekuatan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur dalam diri. Dengan cahaya itu, kekuatan itu kembali bangun. Cahaya Al-Quran meneguhkan hati dengan mengingatkan bahwa setiap guncangan memiliki sebab dan setiap sebab memiliki hikmah. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menimpakan sesuatu kecuali dengan ukuran yang sempurna. Tidak kurang, tidak lebih. Ketika manusia membaca ayat-ayat tentang kesabaran, tentang janji kemenangan setelah kesulitan, atau tentang kedekatan Allah pada hamba yang berdoa, perlahan hatinya kembali berdetak dengan harapan. Cahaya itu menguatkan bukan karena memberikan solusi instan, tetapi karena menghadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik daripada yang manusia inginkan. Keajaiban cahaya ini adalah kemampuannya untuk mengubah rasa takut menjadi ketenangan. Apa yang sebelumnya terasa mengancam, kini terlihat sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Apa yang sebelumnya membuat gelisah, kini tampak seperti latihan untuk memperhalus jiwa. Al-Quran mengajarkan bahwa guncangan bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda diproses. Ketika cahaya ini menyinari hati, seseorang mulai melihat dari sudut yang berbeda. Bukan mengapa aku diuji, tetapi apa yang ingin Allah ajarkan padaku melalui ini. Pergeseran pandangan ini membuat hati menjadi lapang, meski situasi belum berubah sama sekali. Cahaya Al-Quran juga meneguhkan hati melalui keheningan. Ada ayat-ayat yang ketika dibaca tidak langsung memberikan jawaban, tetapi menghadirkan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah Allah berkata, "Aku bersamamu." Dan seringkali, ketenangan itu lebih kuat daripada jawaban apapun. Dalam keheningan yang diterangi cahaya itu, manusia mulai merasakan bahwa ia tidak sedang menanggung beban sendirian. Ada kekuatan yang memeluk batinnya, ada kebijaksanaan yang menuntun langkahnya,
Dan ada kasih yang lebih luas daripada samudra yang menenangkan seluruh kegelisahan. Ketika hati telah diteguhkan oleh cahaya Al-Quran, seseorang tidak menjadi kebal terhadap kesedihan, tetapi ia tidak lagi dikalahkan olehnya. Ia tetap manusia, tetap merasakan sakit, tetap menangis, tetapi ia berjalan dengan pandangan yang lebih jernih. Ia tahu bahwa setiap guncangan akan berlalu, setiap gelap akan berganti terang, dan setiap luka memiliki tempatnya dalam rencana besar Allah. Cahaya ini membuatnya kuat tanpa mengeraskan, lembut tanpa melemahkan, dan tegar tanpa kehilangan rasa syukur. Inilah nur yang tidak hanya menyembuhkan hati, tetapi menguatkannya sehingga ia mampu menghadapi kehidupan dengan jiwa yang lebih matang dan lebih bersandar kepada Rabb-Nya. Bab 8. Ketika cahaya menjadi jalan pulang. Ada sebuah saat dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai memahami bahwa cahaya yang ditawarkan Al-Quran bukan hanya penuntun, tetapi jalan pulang itu sendiri. Sebuah rute kembali kepada diri yang paling murni, kepada fitrah yang sejak awal telah mengenal Tuhannya. Dalam momen ini, ayat-ayat yang tadinya dibaca dengan suara mulai bergema di dalam hati, seakan-akan setiap huruf memantulkan kembali kenangan ruh terhadap janji kuno, alastu birabbikum. Dan saat cahaya itu menyentuh kesadaran, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak sedang berjalan menuju Allah, tetapi sedang dibimbing oleh Allah untuk menemukan dirinya kembali. Cahaya Al-Quran tidak memaksa, ia memanggil dengan kelembutan yang justru membuat hati paling tegar, sekalipun luluh tanpa terasa. Dengan kehadirannya seseorang mulai melihat bahwa seluruh kegelisahan, kekosongan dan kegagalan yang ia anggap sebagai beban ternyata hanyalah kabut yang menghalangi cahaya yang sudah ada sejak awal dalam dirinya. Lalu sedikit demi sedikit, kabut itu menipis, bukan karena ia memecahkannya, tetapi karena cahaya itu semakin kuat menerangi celah-celah gelap yang dulu ia hindari. Inilah momen ketika seorang hamba mulai paham bahwa cahaya tidak pernah datang terlambat. Dirinya lah yang baru belajar membuka pintu. Di titik tertentu, cahaya itu tidak hanya menuntun perilaku, tetapi membentuk cara memandang segala sesuatu. Dunia yang sebelumnya terlihat kacau mulai memancarkan hikmah. Hubungan yang penuh luka berubah menjadi ladang pembelajaran, dan masa lalu yang pahit kini nampak sebagai jembatan yang mempersiapkan hati untuk menerima cahaya yang lebih besar. Al-Quran dalam keheningan yang lembut mengajarkan bahwa setiap luka memiliki pintu kembali dan setiap kebuntuan memiliki arah yang disiram petunjuk. Dengan demikian, cahaya itu bukan sekadar pedoman moral, melainkan cara baru melihat realitas. Kemudian tibalah kesadaran mendalam bahwa cahaya Al-Quran tidak hanya menerangi apa yang terlihat, tetapi juga sesuatu yang tak pernah disadari, motif-motif tersembunyi, niat-niat yang belum jernih, dan bayang-bayang diri yang selama ini terabaikan. Ia seperti cermin yang memantulkan bukan wajah, tetapi keadaan batin yang sesungguhnya, memperlihatkan apa yang perlu disembuhkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Dan semakin jujur seseorang berdiri di hadapan cermin itu, semakin dekat ia pada ketenangan yang tak bisa diganggu dunia. Akhirnya, seseorang mulai menyadari bahwa cahaya yang ia cari di luar selama ini ternyata bersumber dari tempat paling dekat, hatinya sendiri. Al-Quran hanya menyingkapkan pancaran itu, menghilangkan debu-debu yang menghalangi pelita batin yang dahulu redup. Ketika kesadaran ini tumbuh, perjalanan bukan lagi tentang mengejar cahaya, melainkan tentang merawat cahaya yang telah menyala. Disinilah seorang hamba memahami rahasia terbesar, bahwa ketika ia berjalan menuju Allah, sebenarnya Allah lah yang menariknya dengan cahayanya. Dan pada saat itulah ia menemukan jalan pulang